Hai Wisdom Seekers, kembali lagi bersama saya Christopher Nathanael dalam program acara Wednesday Bible Wisdom. Kali ini kita akan membahas satu rangkaian topik yang baru, yakni Episode 1, Check Up Posisi Keselamatanmu. Keselamatan, dosa, dan baptisan seri yang pertama. Langsung saja kita saksikan episode menarik hari ini. Have a good day, church. Terima kasih Tuhan untuk hari ini ya Bapa. Kami boleh kembali lagi Tuhan di Wednesday Bible Wisdom ya Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan. Di tahun yang baru ini ya Bapa. Kami mau Tuhan untuk lebih lagi dekat dengan Engkau. Mau lebih lagi Tuhan meninggikan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mau menaikkan penyembahan kami ya Bapa di hadapan-Mu. Haleluya, terima kasih Tuhan. Oh ya rala basyaka ya rala basyaka ya. Ya rala basyenda ya rala taka ya rala basyenda ya rala. Syarala basyaka ya na 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 ya rala basyaka ya rala. Kami mengucap syukur Tuhan. Haleluya.
bashende, kiara la bashaka yara la po. Oh, kami mau menyembahmu Tuhan, karena kami mengasihimu, karena kami mencintaimu Tuhan. Oh, seluruh hidup kami menyembahmu Tuhan. Oh, yara la bashaka yara la bayara la po, yara la bashende, yara la bashaka yara la po, yara la bashaka yara la bayara la po. Naikkan pujian kita kepada Tuhan. Oh, karena hanya Dia yang layak kita sembah. Oh, syara la bashande, kiara la bashaka yara la po, kiara la bashande yara la pa yara la pa yara la po. Kami mengasihimu Tuhan. Haleluya, puji namanya. Haleluya, haleluya. Syara la bashaka yara la ba yara la ba yara la ba yara la ba yara la po, yara la bashaka yara la ba yara la bashanda yara la ba, kiara la 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 bashande, yara la bashande. Kami mengasihimu Tuhan, kami mengasihimu Tuhan, kami mengasihimu Tuhan. Sekali lagi katakan haleluya, haleluya. Saya mencintai Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mencintai Yesus. Dengan sungguh katakan haleluya, haleluya. Saya mencintai Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mencintai Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mencintai Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mencintai Yesus. Saya mencintai Yesus. Saya mencintai Yesus. Yes Lord, kami mau cinta Engkau Tuhan, karena Engkau yang lebih dulu mengasihi kami, Engkau yang lebih dulu cinta sama kami. Dan biarlah seluruh hidup kami boleh meninggikan nama-Mu. Melalui hidup kami boleh memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Biarlah di hari-hari terakhir ini Tuhan, fokus kami boleh tertuju sama Tuhan. Fokus kami boleh hanya kepada Engkau Tuhan. Dan iman kami boleh teguh bersama dengan Tuhan. Kami gak mau peduliin Tuhan apa yang ada di sekeliling kami, tapi biarlah hidup kami semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Dan
kami boleh melaksanakan amanat agung-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami mengasihi Engkau lebih dari apapun yang ada di hidup kami. Kami mengasihi Engkau Tuhan. Kami sangat mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Terus Tuhan, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh Engkau berikan hikmat, sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami, sehingga kami boleh menjalani hidup kami hari demi hari sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Terus pimpin kami lebih lagi Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Wisdomers, Wisdom Seekers. Ketemu lagi Pak Bro. Ketemu lagi. Dengan Wednesday Bible Wisdom. Yes. Setelah tahun baru Pak Bro. Tahun baru ya? Selamat tahun baru Pak Bro. Selamat tahun baru. 2021. 2021. Semangat. Semangat. Wisdomers, Wisdom Seekers, gimana kabarnya semua? Tahun 2020, puji Tuhan kita lewati dengan dahsyat ya. Luar biasa Tuhan menyertai kita secara sempurna. Tidak ada yang sakit, tidak ada yang hal yang tidak diinginkan terjadi. Kita percaya Tuhan melindungi kita. Dan 2001 pasti Tuhan akan memberikan sesuatu yang dahsyat buat kita. Pak Bro, Ya, 2021. mantap ya. Mantap Pak Bro. Sudah 10 tahun latihan kok. 10 bulan. 10 bulan latihan. Maret Pak Bro. Maret. Saya pikir tuh cuman berapa bulan. Terus ya. Sampai hari ini kita syuting nih masih nih. Kita terus-terusan hajar, pikir sebentar lagi nggak taunya panjang. Terus. Lama-lama akhirnya banyak teman-teman yang gini, aduh ini kapan sih selesainya? Apa ya, sesuatu yang himpitan yang terlalu panjang membuat orang akhirnya masuk ke dalam titik jenuh yang akhirnya beradaptasi dengan situasi. Ya, kalau orang bilang, katanya bilang ini bahwa ini adalah sebuah filter, seleksi alam, ya menikmati semua apa yang Tuhan sudah berikan. Dan saya menikmati sekali sebenarnya gini, memang banyak dengar teman-teman yang ketika akhirnya di rumah terus sama istri, sama anak-anak, yang biasanya di rumah cuma sejam ketemu 2 jam, terus akhirnya jadi bingung. Family time ya? Family time. Tapi kalau saya, ini saya ngarepin Pak. Ini ya? Iya, karena saya seneng tiap hari bisa ketemu anak. Karena saya kan kalau di kerjaan bisa pulang jam 12 malam. Saya bangun, anak-anak udah jalan sekolah segala macam. Nah ini saya kayak apa ya, Tuhan kasih apa ya, berkat buat saya untuk bisa ketemu istri lebih banyak. Itu kalau harmonis. Kalau tidak harmonis, ketemu setiap hari, kita juga melihat bahwa ada ekses negatifnya loh ya. Betul. Ribut sering. Ya ini sebuah, makanya saya bilang ini seperti seleksi alam, filterisasi. Ya inilah yang terjadi. Nah ya, tapi 2020 sudah lewat. Kita melihat pandangan yang ke depan. Semangat baru. 2021. Sebuah hal yang baru terjadi. Iya. Nah, Pak Bro. Kan Pak Bro kemarin bilang di 2020 bahwa di WBW akan ada format yang baru. Ya. Pak Bro juga bilang, kalau hari ini nih, detik ini, Tuhan Yesus datang. Gimana kita? Apakah kita selamat atau tidak? Kita boleh nih, kita udah kemarin baca segala macam, tahu hal-hal banyak banget Pak Bro kasih tahu. Apakah at the end kita akan selamat, Pak Bro? Ini menarik ya. Kita formatnya bukan berubah sih. Jadi gini, kita kembali menata hal-hal yang menjadi basic penting. Oke. Yaitu contoh, kita sudah mendengar nih, berita-berita kan itu hot issue ya. Iya. Rame nih, terus ada, dan itu selalu ada. Menjelang sudah mau film, udah mau habis, itu paling seru ya itu. Film itu serunya cuma yang pertama sama yang terakhir. Seri film silat 40, itu kalau saya dulu nontonnya cuma 1, 2, sama 39, 40. Kalau yang tengah tuh percintaan itu. Yoko dong, Pak. Yoko, nggak seru itu jadi. Nah, yang menarik adalah, andai kata hari ini, Tuhan datang. Iya, Pak. Dan saya tuh tertarik sekali bahwa dalam grup-grup yang kita punya di WA Group, itu sekarang makin banyak orang yang memposting
kisah yang sama, yaitu bermimpi Tuhan datang. Hmm. Itu dari belahan negara saya melihat ada orang nangis-nangis, ya kebanyakan memang perempuan. Hmm. Usia tua, muda, ada anak kecil lagi. Ya. Dia bermimpi Tuhan tuh datang. Dan itu bisa merata. Jumlahnya 1 minggu aja kita bisa dapat belasan loh. Wow. Jadi postingan-postingan ada yang bilang, itu mungkin cuma drama. Ya oke lah, kalau saya mah gini, kita ambil aja sebuah pesan pentingnya. Nah, kita bisa dapatkan hal yang luar biasa. Itu terjadi tuh. Jadi pertanyaannya adalah, kalau Tuhan datang hari ini, kita tuh ada di posisi apa? Katanya Pak Bro tanya, selamat apa enggak? Iya. Wah, cerita soal keselamatan ini sudah berabad-abad ini, perdebatan di ranah gereja, itu kencang sekali loh. Nah, saya tuh tadi pagi sih Pak Bro. Lagi saat teduh tiba-tiba Tuhan kasih Tuhan 2 Timotius 4 Pak Bro. 2 Timotius 4, Ayat 3 dan ayat 4. 3 dan 4. Apa itu? Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tidak dapat lagi loh. Berarti sudah saking kalut ya. Iya. Kalut ya, ya. Terus. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Ya. Ayat keempat, mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membuka bagi dongeng. Wah, seru ini. Nah, saya cuma ketika baca ini artinya gini, kalau orang udah suka A, suka gudeg nih, Pak Bro. Ya dia akan jalan sesuai dengan gudeg. Dan tadi memuaskan keinginan telinganya, ya pergudukan-pergudukan yang lainnya, dan membukanya bagi dongeng. Artinya dia membuka satu chapter kedongengan dalam hidupnya. Ya. Pertanyaannya adalah, mereka tahu nggak mereka selamat atau enggak? Atau, mereka benar atau tidak? Nah, ini seru. Tadi kan dikatakan bahwa mereka menutup diri terhadap kebenaran. Ya. Kita berkata loh, bahwa firman-Mu adalah kebenaran. Jadi sebenarnya kalau kita melihat ya, apapun yang kita alami hari ini sampai hari ini, kita sudah buat loh, sudah tulis loh. Kegoncangan akan ada semua sampai tinggal satu yang tak tergoncangkan, yaitu kerajaan sorga, kerajaan Allah. Itu sudah ditulis. Ya. Nah, jadi kalau kita melihat membuka kepada dongeng, ini yang menarik nih kalau kita lihat. Kita harus kembali kepada dasar-dasar yang benar. Nah, kadang-kadang kalau bicara dasar lagi, orang bilang, sudah tahu kok. Kalau saya bilang gini aja lah, kita kan check up ya. Pergi ke rumah sakit, check up, yang namanya jadi presiden, wakil presiden, jadi pejabatnya check up kok. Seluruh general check up, semuanya dicek. Nah, kita mau cek nih sekarang nih. Saya harap tahun ini kita bisa bahas WWW terkait dengan check up tadi. Mungkin kita sudah tahu gambaran besarnya, cuma mungkin ada sedikit celah-celah kecil, partikel-partikel kecil yang kita mungkin terlewat. Kembali ke firman Tuhan, artinya mendengar soal kebenaran. Ini berarti sudah stres abis ini. Sudah stres abis. Benar, ini mirip seperti kejadian orang-orang kita semua di kejadian di tahun 2020 gitu, Pak Bro? Kalau saya bilang begini, sekarang itu kan kalau kita lihat, yang menjadi utama cerita keluar, kalau dulu kan buku-buku ya. Kalau buku itu tergantung orangnya. Nulisnya juga butuh waktu. Yang namanya mendengar pun butuh waktu. Dan minat baca itu kan kalau kita lihat orang Indonesia, minat bacanya, agak sedikit minim loh ya. Tapi kalau sudah namanya media, mass media, media sosial seperti ini, cepat sekali. Kita even nggak pernah tahu loh sekarang. Yang mana benar, yang mana salah, benar aduk sama salah. Kalau saya bilang gini, Alkitab sudah nulis sesuatu, kita lihat Alkitab saja. Makanya saya tuh lebih memilih begini. Kalaupun kita mau bahas yang namanya hot issue, tetap endingnya adalah tugas Tuhan buat kita apa. Jadi itu ending, kalau tutup endingnya begitu, buat saya sih fiturnya mantap sekali. Apapun yang kita dengar, kalau endingnya sudah ke sana, tersaring sendiri kok. Artinya gini, Tuhan mau kamu bikin apa? Tuhan mau kamu melakukan apa? Rencana Tuhan dalam hidup Anda apa? Fokus Anda kemana? Mau berhenti di rest area, silahkan. Mau makan dulu, silahkan. Jakarta ke Surabaya, pokoknya ke arah timur. Lurus tuh, lurus. Nah, saya harap bahwa WBW ke depan ini, kita campur nih. Kita mau arahkan yang bener-benernya bagaimana nih. Jadi, tadi soal keselamatan ya pertama ya. Keselamatan, Pak. Wah, ini seru ini. Seru sekali. Nah, Pak Bro tadi bilang, semua kembali ke Bible. Bible-nya sama, Pak Bro. Aliran beda-beda, Pak Bro. Bisa beda-beda ya? Calvin, Ya. Armenian, Ya. ada Hyper Calvin, Ya. ada Lutheran. Ya, Lutheran.
Lutheran. Ya. Ini yang mau dipakai yang Jadi begini, kita akan basic dulu ya. Pertama bahwa saya harus bicara bahwa Alkitab yang kita pegang ini itu infalibilitas. Infalibilitas artinya adalah tidak dapat salah. Oke. Tidak. Jadi kalau kita start mulai adalah Alkitab ini masih bisa salah, waduh, kita nggak mau start dari situ. Kita percaya bahwa Alkitab ini adalah firman Allah dan ini infalibilitas, tidak bisa salah. Tapi itu ada yang beda, Pak. Iya, terjemahannya. Kesalahan bisa terjadi dari masalah penterjemahan. Penterjemahan bisa terjadi dari arti konsep berpikir maknanya di tiap budaya berbeda. Gitu. Jadi, Pak, boleh nggak ambil Alkitab letterlek? Oke. Kalau menurut saya, ini saya pribadi ya, selama Anda gunakan bahasanya yang asli. Itu letterlek boleh. Karena kalau sudah pakai, makanya Amerika saja ada berapa versi? International Version, New International, American Standard, King James, New King James, banyak sekali. Indonesia sekarang sudah mulai nih. Indonesia mulai banyak terjemahan-terjemahan yang lebih memudahkan. Kitab hidup sehari-hari. Saya sih dari dulu setia dengan yang AI saja. Gitu. Bukan apa-apa, memang sudah terbiasain dari awal. Intinya satu, kita harus terima Alkitab ini tidak bisa salah. Lalu, apabila terjadi sebuah perbedaan, bagaimana cara pandangnya? Cek nih, saya habis check up ya. Sambil check up nih, jangan selamat Alkitab dulu. Sumbernya ini, satu, tidak dapat salah. Tidak dapat salah, oke. Pak, bukankah kita sudah belajar bahwa tulisan itu banyak? Ada yang tertulis di kitab saja, nggak ada bukunya, Pak. Belum ketemu bukunya. Contoh, kitab Orang Jujur. Sisir Raja-Raja. Belum ditambah yang namanya Henok, segala macam. Itu termasuk tidak? Saya harus berkata bahwa selama ini telah terjadi yang namanya adalah konsili. Nah, Tuhan Roh Kudus ikut campur dalam setiap tahapan untuk sampai kepada keputusan 66 kitab. Kanonisasi. Jadi, boleh 67 nggak? Ya kalau Anda buat pribadi suka-suka Anda gitu loh. Tapi untuk kita bisa bersama-sama, kita harus pegang sesuatu yang jelas. Kita pegangnya adalah yang 66. Pertanyaan berikutnya. Boleh letterlek nggak saya ambil? Gini, letterlek aja itu tiap orang dengan tuntunan itu bisa bisa beda-beda itu. Jadi yang ketiga adalah kalau Anda menemukan hal yang berbeda di Alkitab, what to do? Satu. Kalau saya bicara keselamatan, tentu saja Anda sudah ngalami, saya sudah ngalami. Anda bicara berkat, saya Anda ngalami, saya juga ngalami. Tapi yang namanya pengangkatan, saya belum ngalami, Anda belum ngalami. Kita harus baca basic dasar firman-nya apa. Kalau ada perbedaan, jadi pandangan begini, Alkitab kalau ada perbedaan, bukan perbedaan karena memang bertentangan loh. Sepertinya kok ini agak bertentangan, saya beritahu. Alkitab itu kalau ada seperti itu, namanya pengkayaan. Pengkayaan. Bukan pertentangan. Kalau kita menganggap sesuatu sebagai perbedaan pertentangan, nggak selesai ini bahas beginian. Tapi kalau itu sebagai informasi pengkayaan, dua-dua bisa masuk. Kita saja yang nggak ketemu jembatannya. Ini nih. Jadi masalah utamanya bukan ini salah atau benar, siapa salah siapa benar, karena kalau orang bertentangan, salah satu atau dua-duanya pasti salah. Kan logiknya begitu ya? Betul. Nggak mungkin dua-duanya benar. Orang dua ribut, kan nggak mungkin dua-duanya benar. Satu salah atau dua-dua salah. Nah kalau Alkitab bisa begini terus dibilang salah semua, kacau. Ini pasti benar semua, tetapi ada sebuah jembatan yang harus kita tanda kutip berdoa dan cari. Apa ini seperti gini, Pak Bro? Pak Bro suka keju, saya suka coklat. Saya insist coklat paling enak, Pak Bro keju paling enak. At the end ngomongnya adalah semua ngomongin rasa enak. Iya, bisa jadi gampangnya begitu ya. Iya. Intinya bahwa rasa itu ada semua. Nah, sebuah contoh yang menarik adalah seperti ini. Alkitab mencatat Tuhan Yesus keluar dari Yeriko, ketemu sama orang buta. Di Injil sinoptik yang lain, Tuhan Yesus akan masuk ke Yeriko. Ketemu sama orang buta. Bayangkan ya,
mau masuk sama sudah keluar dari kota, itu bertentangan total. Tidak mungkin dua-duanya benar secara pandangan pandangan simple ya. Ini pasti salah satu harus dibuang dari Injil Sinoptik. Kita lupa dengan sebuah sejarah yang kita mungkin karena nggak tinggal di sana, kita lupa bahwa ternyata ada kota Yeriko lama, ada Yeriko baru. Jadi kalau kita cuma sekedar Yeriko, oh ini berarti ini beda nih. Tapi kalau pola pikir kita adalah pengkayaan. Saya kalau baca hamba Tuhan ya, dengar hamba Tuhan cerita bahwa ini begini. Andai kata itu disatukan, ini basic firman kuat. Ini kuat, digabung. Bukankah kita mendapat gambaran lebih utuh? Ketimbang hanya berdebat dan memusingkan jemaat dan menghasilkan dampak yang tidak baik. Soal keselamatan. Kita lihat. Yang pertama adalah keselamatan anugerah Tuhan. Siapa sih mau nolak? Kita berkata bahwa begitu besar kasih Allah kan dunia ini. Dikaruniakan anak yang tunggal. Supaya barang siapa percaya. Ada unsur barang siapa percaya. Ada kata-kata merupakan sebuah conditional. Kita cek ya hari ini kalau Tuhan datang nih, sambil kita lagi syuting nih, tiba-tiba Tuhan datang nih. Kita akan bahas hot issue. Hot issue, ya. Tapi kita harus ingat bahwa pastikan Anda tahu hari ini ada apa. Kita lihat. Efesus 2 ayat 8. Dikatakan bahwa sebab oleh kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Diselamatkan oleh iman bukan hasil usahamu tapi pemberian Allah. Jadi yang namanya kasih karunia bukan dari hasil perbuatan kita tapi pemberian. Karena kalau itu kita bisa kerja bisa dapat, makanya keselamatan itu kalau kita lihat ada dampak-dampak, ada asal-asalnya, ada sebuah tahapannya. Satu, keselamatan anugerah. Yes-kan dulu saja. Ini yes-kan. Ada yang bilang, enggak Pak. Respon manusia. Benar nggak? Benar. Lah kok ada dua? Jangan-jangan itu adalah kombinasi. Pola pikir yang selalu gini. Yang benar ini, di luar ini salah semua. Lihat hasilnya. Saya setuju bahwa muncul yang namanya berbagai macam aliran. Kalau Tuhan kehendaki. Tapi kadang-kadang juga muncul karena kupehnya manusia. Gitu ya. Oke, kita lihat ya satu persatu ya. Tadi ya soal ini. Alkitab bilang lagi, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Filipi 2:12. Ya kita buka sebentar. Filipi 2. Di sini saja. Filipi 2 ayat ke-12. Kerjakan keselamatanmu dengan gentar, bukan seperti aku hadir. Ya jadi gini, kalau ada bosnya jangan takut, kalau nggak ada ya, kalau Paulus hadir semuanya, yo ikut. Ayat 13, karena Allah yang mengerjakan dalam kamu, baik kemauan, maupun kehendak. Kalau dikatakan, kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi ternyata waktu kita mau membuat itu, sesuatu tindakan, Tuhan yang ngasih kemauan itu loh. Dikatakan bahwa Tuhan yang kasih yang namanya kemauan untuk pekerjaan itu. Jadi Tuhan yang kasih kemauan buat pekerjaan itu. Betul. Jadi bukan kita, Pak. Bukan, Tuhan yang kasih. Kita ini syuting hari ini untuk apa? Ini pekerjaan Tuhan. Ini jangan bilang bahwa memang saya mau. Enggak loh. Tuhan kasih di hati kita untuk mau ke sini. Ini hujan deres ini. Udah sore hujan deres, weekend pula ya. Lagi tadi puasa lagi. Puasa lagi. Jadi kalau ke sini ada dorongan. Nah, dorongan itu kita mau respon apa tidak? Jadi pertama adalah kerjakanlah. Kalau sudah diberikan yang namanya kemauan, tolong kerjakan. Berarti kan ada pihak Tuhan, ada bagi manusia. Ketiga, saya teringat dengan kitab di Petrus. Wah ini kalau Petrus ini kitab tua ini. Kenapa? Ingat, Petrus ini living legend loh. Pelaku sejarah loh ya. Dikatakan di sini. Petrus, 2 Petrus yang pertama. Ayat 5. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Bayangkan loh. Kamu harus berusaha menambahkan kepada imanmu 7 hal. Kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri. Terus ayat berikutnya. Ayat 9. Ayat 8 dulu. Apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah. Harus berlimpah dulu loh.
kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam mengenal Yesus Kristus. Jadi kalau kita tidak menambahkan ini dengan sungguh-sungguh, nggak bakal bisa kenal Tuhan dengan baik. Padahal ada yang bilang sama kita kan, kenal Tuhan mah kasih karunia, bener nggak? Betul. Sana bener, sini juga bener, kenapa harus ribut? Saya tuh nggak ngerti orang Kristen kadang-kadang ya. Ini bener sampai bener, bukan mencari titik jembatannya di mana, malah sibuk mempertahankan benteng masing-masing. Jadi artinya dia sibuk menganuin saudaranya sendiri, Iya. dibandingin ya udahlah ini saudara kita cari titik. Titik. Ayat ke-10. Saudaraku, 9 dulu. Siapa tidak punya semua ini, kalau punya dan melimpah, jadi kenal Tuhan dengan giat kan? Ya. Kalau nggak punya, udah buta, picik, dan lupa dosa setelah dihapuskan. Artinya apa? Murtad. Ayat 10. Karena saudara, berusahalah dengan sungguh-sungguh, supaya panggilanmu dan pilihan makin teguh. Berusaha sungguh-sungguh tuh bolak-balik. Ada sisi manusia, ada sisi Tuhan. Dari sini kita lihat, jangan-jangan nih tahapan dong, bener nggak? Iya. Jangan-jangan ini ada tahapnya. Mana bagian Pak Bro, mana bagian saya? Iya. Iya toh? Iya. Mana bagian Bro Jembri? Iya. Nah, kita ini ada Pastor Jembri. Pastor Jembri, kameramen kita yang ngurusin ini semua. Nanti tampil di Instagram ya? Instagram. Udah, aktif, Jadi ya? admin ya, Pak Bro? Ya. Oke. Yuk, kita lihat dulu. Ini bagus banget ini. 2 Korintus 1 ayat 10. Maaf, sebentar. Firman Tuhan berkata nih. Cut. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Apa? Biar. Nah, kita akan buka nih. 2 Korintus. Kita akan buka 2 Korintus 1 ayat ke-10. Dari kematian yang begitu ngeri, nah ini berarti neraka lah, neraka Ya, jahanam. ya. Ia telah, masa lalu dong, telah loh. Ianya juga besar ya, Pak Bro? Iya, telah loh. Iya. Dan akan berarti masa depan, future Iya. dong. Menyelamatkan kami. Berarti sudah ada 2 tahap nih. 1 dulu, 2 future. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa Ia, Tuhan Yesus, akan menyelamatkan kami lagi. Jadi kalau saya ketemu Pak Bro nih, Ya. minum kopi, Ya. selesai acara, keluar, lagi di luar, Pak Bro, kopi. Saya pasti bilang gini, loh kok minum kopi lagi? Iya. Kata lagi itu kan artinya sudah pernah mengulang sesuatu yang terjadi pada saat ini. Betul. Tapi kalau hari ini kopi nih, saat ini, selesai acara, Pak Bro minum jeruk, es jeruk. Iya. Saya nggak mungkin ngomong lagi. Kata lagi berarti sesuatu yang terjadi sekarang dan akan terulang. Dari ayat ini saja, ketahuan ternyata ada 3 tahap dong. Dulu, sekarang, ke depan. Nah, kita ngobrol hari ini nih, mau cari jembatan. Betul. Saya tuh percayalah, orang tuh kalau hubungannya baik ya, trust-nya ada. Iya. Beda pendapat itu langsung pengen cari kesesuaian. Junction, titik Iya. temu. Tapi kalau hubungan sudah nggak baik, nggak ada trust, tidak ada komunikasi, percaya saya, benteng yang dipasang. Artinya yang mereka melakukan itu adalah oknum ya, Pak Bro? Bukan orang. Lah kalau saya nggak ngomong oknum kan, hari ini Ya. juga ini bisa mic terlempar ke saya semua ini mic-nya. Artinya maksudnya sebenarnya Tuhan tidak mengendaki Bukan seperti itu. oknum. Kadang-kadang ini masalah pemahaman. Ya mungkin belum dibukakan. Namanya kasih karunia kok. Iya. Kalau Tuhan belum buka, lah kita kalau nggak dibuka sama Tuhan, bebannya kayak apa? Ya, ini apa? Ini Betul. hitam. Betul. Hitam lah, namanya juga taunya hitam. Ini kan perlu dibuka. Nah, bukan itu kan perlu kasih karunia. Iya. Makanya setiap kali kasih karunia kita harus mengerti. 3. Jadi kalau kita melihat ini, kita tahu manusia terdiri dari berapa aspek. Alkitab berkata, Paulus berkata bahwa aku berdoa supaya roh jiwa tubuhmu terpelihara sempurna. 3. Roh, jiwa, tubuh. Nah, berarti kan ada 3. Ada roh, ada jiwa. Saya nggak nulis ya. Boleh. Kalau ini dianggurkan kan Iya. ada roh, ada jiwa, Iya. ada tubuh. Iya.
Saya mah kasih kata-kata yang enak saja lah. Satu jalan, dua sisi, tiga tahap. Enak nih, gampang. Jadi bicara keselamatan itu ngerti gampang. Apa sih Pak? Panjang-panjang cerita. Wah, kelas berjilid-jilid ya. Satu jalan, dua sisi, tiga tahap. Keselamatan satu jalan, cuma lewat Tuhan Yesus. Selesai. Tidak ada nama lain. Ayatnya mana Pak? Ya, Kisah 4 ayat 12. Tidak ada nama lain di bawah kolong langit yang olehnya kita bisa selamat selain nama Tuhan Yesus. Yeah. Satu jalan. Pokoknya kalau sudah ada plus-plus dikit, ada komanya, Anda tolak lah udah. Pak, kekristenan itu konsepnya gimana sih Pak? Saya mau tanya. Yesus itu bagi Anda siapa? Itu penting banget tuh, Pak Bro. Jawaban Yesus itu siapa? Itu menunjukkan level iman. Siapa Yesus? Oh, orang sakti. Wah, ya udah kita tahu lah ya, orang sakti. Berarti ini jauh. Masih di ujung halaman, keluar sedikit ke hutan masuk. Nah itu. Siapa Tuhan Yesus? Orang baik. Filsuf. Wah, ini baru keluar dari hutan tapi masih jauh dari halaman. Dia nabi. Wah, ini keluar hutan, nyebrang sungai, masih diincar buaya. Berat. Siapa Tuhan Yesus? Dia Tuhan. Mantep nih. Kalau buat saya itu benar. Tapi ingat, yang ngomong Yesus Tuhan, di penjara juga ada. Ya, yang jual narkoba juga banyak kok. Yang agamanya percaya Tuhan Yesus. Gitu ya. Dan dibaptis kan? Dibaptis. Liturgi. Nyetor persembahan? Oh, lakukan semuanya. Bukan setor. Kembalikan. Pokoknya kasih. Mendirikan sekolah, bikin semuanya. Dia bilang Yesus Tuhan. Pertanyaannya, Alkitab berkata dia siapa? Tuhan bilang sama Petrus loh. Menurut kata orang, aku siapa? Nabi sebutin tuh. Yeah. Elia, Yohanes Pembaptis, Yeremia. Kalau menurut kamu, aku siapa? Engkaulah anak Allah yang hidup. Ya, yang bilang bukan kamu tuh, Bapa di sorga. Kalau saya punya jawaban lagi, yang sama dengan itu lebih dalam lagi. Kan kita harus masuk ke dekat ruang kudus nih. Yeah. Maha Kudus. Yeah. Dia adalah Tuhan Yesus. Adalah Tuhan. Firman Allah yang jadi manusia, mati dan bangkit, naik ke sorga akan jemput kita. Itu nggak ada patahnya itu. Firman Allah berarti dia dari atas ya. Jadi manusia. Yeah. Kalau dia cuma Tuhan doang, jangan lupa dia pernah jadi manusia loh. Yeah. Ya, kalau yang jadi manusia, level belum nyampe. Firman Allah yang setara dengan Allah nih, jadi manusia, berdiam bersama dengan kita. Lengkap itu. Naik ke atas, jadi pensyafaat kita. Kurang apa lagi? Waduh. Ini kalau cari mantu yang harus jawabannya begini. Gitu ya, iya, kalau nggak lengkap begini, suruh nonton BBB dulu 10 seri, ya baru nanti dilamar. Anak saya suruh belajar ini. Harus belajar nih. Kalau nggak jelas, tapi kan pada nonton begini sudah belajar semua nanti. Oh, iya. Nah, jadi sudah bocor nih. Bocor. Saya punya lagi yang namanya satu cara mengetahui iman dengan cara lain. Itu saya nggak bocorkan. Nggak bocor. Khusus buat anak saya nanti. 3 nih. Oke. Satu jalan, Tuhan Yesus. Ya. 2 sisi. Kasih karunia dan iman. Kasih karunia. Keselamatan itu kasih karunia. Ya. Alkitab berkata apa? Yang diterima dengan iman. Jadi nggak bisa. Cuma kasih karunia. Nggak ada. Pokoknya tuh iman aja. Nggak ada. Satu jalan, 2 sisi. Nah ini kalau kita sampai pisahkan, di mana-mana kalau sudah mulai berpisah, membenarkan diri sendiri. Adam sama Hawa nggak pernah berantem. Begitu sudah dipisahkan oleh yang namanya dosa, langsung berantem. Gitu. Ini hati, makanya kalau saya melihat ada orang berantem dan tidak selesai dengan ucapan-ucapan, sebuah kata-kata, ini kelihatan ada masalah. Makanya komunikasi itu penting. Umat Tuhan tuh, Anda dan saya tuh berkomunikasi. Nah, cara berkomunikasi trust. Kenapa sih kalau orang bisnis itu trustnya gampang? Ya karena Anda fokusnya uang, saya fokusnya uang. Yang penting profit, saya profit. Mau hidup Anda ancur-ancuran, kayak mau jualannya apa, yang penting ada profitnya, tertulis di kertas, deal. Jadi visinya jelas. Nah kita sekarang kalau dengar yang sekarang, visinya. Waduh, Mejiku Hibiniu, A sampai Z diulang. RGB. Iya, semuanya. A aksen, B aksen, terus Z tadi panjang. Nomor 1, Yesus satu jalan, 2 sisi, 3 tahap. Dulu, sekarang,
masa depan. Hmm. 3 tahap. Keselamatan harus meliputi roh, jiwa, tubuh. Keselamatan itulah konsep yang lengkap. Makanya harus ada 3 nih tahapnya. Yuk kita mulai bertahap. Nah, ya gitu. Tahap pertama, saya mau tanya, Anda kan Tuhan Yesus datang nih, deng-deng. Mau yang mana yang diselamatkan? Keselamatan tuh jangan bilang, oh keselamatan tuh cuma yang tubuh saja. Nanti dulu, Anda kan manusia itu kata Petrus, roh, jiwa, tubuh. Harus 3. Satu kesatuan. Anda mau diselamatkan yang mana dulu? Yang rohnya, jiwanya, tubuhnya apa separuh? Kan nggak ada. Semuanya mau lengkap. Nomor 1 adalah Tuhan berikan, seperti kata Efesus tadi. Efesus, yang kita sudah bahas. Di berapa Efesus tadi dia? 28. Efesus 2, ya toh? Ya. Ayat Ayat ke-8. Saya bacakan. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, bukan hasil usaha. Ya. Jadi level pertama sudah pasti murni pemberian Tuhan. Murni. Murni, tidak ada efek manusiawi. Roh ini kan rohnya Tuhan ya, Pak? Oh, nanti dulu, jangan roh ini. Iya. Tahap ini dulu. Ini tahap Efesus dulu nih. Siap. Saya harus menjelaskan sesuatu yang ada ayatnya. Oke. Dikatakan di sini adalah bukan hasil usaha. Jadi harus ada sebuah keselamatan yang benar-benar fokusnya Tuhan murni, di mana respon manusia nggak penting. Nah, ini penting. Di mana respon manusia Ya, tidak penting. tahap keselamatan di mana respon manusia nggak penting. Apa itu? Tahap pembenaran. Justifikasi. Nih, bukan hasil usaha, Tuhan bilang. Aku telah memilih engkau sejak dari kandungan. Tuhan mati di kayu salib. Untuk siapa? Untuk orang yang hari itu ada. Dan untuk yang ke depan. Kan doa Tuhan Yesus di Yohanes 17. Nah, saya bukakan sebentar ya. Ini banyak ayat nih. Jadi pengajaran benar nih. Ayat 17 dikatakan bahwa aku berdoa bukan untuk mereka saja. Yohanes 17. Ya. Tetapi untuk orang-orang yang akan masih jauh. Jadi kan keselamatan sudah terjadi belum? Sudah. Tapi masih akan terjadi di depan. Ya. Sampai zaman kita. Anak kita, cucu kita yang belum ada hari ini, bisa terima keselamatan nggak? Bisa. Dicurahkan oleh Tuhan. Tahap ini, pembenaran ini terjadi, ini di roh. Terjadi di roh. Pembenaran. Nggak. Respon manusia, Tuhan berkata, engkau nggak bisa pilih aku. Aku yang pilih engkau. Justifikasi. Status kita berubah loh. Ya. Dari orang buangan, sampah, menjadi anak. Statusnya yang berubah. Jadi kalau kita ketemu yang namanya seorang gembel, terus dikasih dilantik menjadi seorang pangeran. Ya. Apa langsung bajunya dikasih bersih? Kan tidak. Statusnya yang diubah. Jadi dalam konsep roh itu yang penting status loh. Ini dari situ kita bisa lihat bahwa ternyata kalau kita ketemu sama kuasa gelap, yang paling penting status dulu. Sebuah contoh, anak tetangga sama anak kita main lumpur. Pas dia pulang, anak kita terima kan? Tetangga kita suruh pulang anaknya tuh. Kalau kita suruh masuk juga, ada 2 kemungkinan. Tuh anak itu memang kita yang baik, atau ini anak tetangga tidak anak kita. Iya. Anak kita ke rumah tetangga. Kalau sudah penuh lumpur, anak tetangganya masuk. Anak kita pasti suruh pulang. Iya. Kecuali anak kita anak tetangga. Sama aja bolak-balik. Justifikasi. Keselamatan yang lalu. Contohnya, justifikasi. Apa sih yang mau diselamatkan? Dulu orang berbuat dosa. Tuhan berkata, engkau akan dilepaskan dari hukuman dosa. Hukuman dosa itu apa? Maut loh. Waktu kita lahir, kita sudah orang berdosa. Iya. Ya. Kayak singa lahir, masih ingat ya? Kita WBW kapan itu ya? Singa lahir itu belum makan ayam, namanya adalah binatang buas. Iya. By status, by nature alamiahnya memang pendosa. Dan setiap dosa upahnya maut. Waktu kita diselamatkan di tahap ini, maka hukuman dosa dihapus. Nih. Anda nggak pernah tahu, tiba-tiba kok hati kayak seperti, terima Tuhan Yesus.
Logika Anda nggak mungkin Anda mau terima Tuhan Yesus, kelakuan bejat, tapi kenapa tiba-tiba bisa terima Tuhan, mengucap air mata ngalir? Iya. Itu kan benar-benar Tuhan kasih. Iya. Respon Anda apa? Mau dibilang hari itu saya nolak, nggak bisa nolak kok. Tiba-tiba hati nggak enak aja, itu justifikasi. Gundah gulana, justifikasi. Jadi ternyata ini loh konsepnya. Justifikasi ini adalah kita dibebaskan dari hukuman dosa. Dan ini yang dikerjakan dalam roh. Statusnya yang berubah. Pertanyaannya apakah? Apakah ini cukup? Nah, Pak, sampai sini cukup, Pak. Anies kasih karunia semuanya. Oke. Boleh. Asal setelah itu langsung Anda menghadap Tuhan. Cukup itu. Contoh siapa? Di sebelah Tuhan Yesus. Iya, betul. Tuhan, nanti kalau Engkau datang ingat aku ya. Tuhan berkata, saat detik ini juga loh. Engkau bersamaku di Firdaus. Dia bikin apa? Dia nggak bikin apa-apa. Dia levelnya baru di sini. Perlu ngalamin ini nggak? Tidak. Kenapa? Langsung metong. Mati. Wafat. Karena dia langsung wafat, dia tidak mengalami lagi yang namanya sampai ke bawah. Mau berbuat baik apa lagi? Dia sudah nggak bisa gerak sudah. Tuhan cuma janji sama dia, hari ini engkau bersamaku di Firdaus. Jadi orang kalau sudah menerima Tuhan Yesus, itu dia akan dijanjikan masuk ke Firdaus. Dari sini kan sudah ketahuan jelas, nggak ada orang mati ke sorga langsung kan? Iya. Apa itu Firdaus? Kita masih pernah bahas ya, terasnya sorga kan gitu. Sampai sini, oke ya? Iya. Sip. Satu jalan, dua sisi. Tetapi ingat, ada yang dikatakan tadi, berusahalah dengan sungguh-sungguh. Nah, Anda yang pendengar Wisdomers, member dari WA Group WBW, tentu saja Anda sudah lewat yang ini. Gitu. Kalau Anda belum lewat yang ini lewatnya gimana, Pak? Menyatakan bahwa engkau hari ini sebagai pendosa dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Raja yang berkuasa dalam hidup Anda. Doanya gimana? Gampang. Kalau Anda belum pernah ngucap doa yang kira-kira seperti ini, Tuhan, aku sadar hari ini aku pendosa. Sepanjang hidupku aku dilahirkan dalam dosa dan aku ini pendosa. Tapi hari ini aku mengerti kasih karunia-Mu menyelamatkan aku. Tuhan, aku undang pribadi. Engkau sebagai Tuhan dan juru selamat. Tuhan itu raja artinya. Jadi bukan cuma juru aja, juru selamat, juru bimbing segala macam, enak-enaknya doang. Enggak, dia raja yang harus dihormati. Catat namaku dalam kitab kehidupan. Terima kasih buat anugerah ini. Amin. Mantep. Gitu doang? Iya. Nah, kalau yang namanya keselamatan perlu yang namanya nyetor uang, yang kaya menang pasti. Kalau Anda harus bantu orang dulu, berarti Anda sehat dong. Orang sakit semuanya nggak bisa selamat dong. Nah, dari sini namanya adalah justifikasi. Kalau Anda belum ngomong yang tadi dalam hidup Anda, mau dalam hati boleh, dituntun orang boleh, Anda belum terima yang itu. Perlu ngomong, Pak? Perlu. Roma 10 akan bilang kan, dengan hati orang percaya dibenarkan, dengan mulut mengaku diselamatkan. Pak, orang bisu gagu gimana? Ya ngomong sendiri dengan cara dia sendiri, au-au itu, pokoknya terserah saja, bebas. Jadi itu adalah justifikasi. Tapi kan hari ini Anda belum mau meninggal atau belum meninggal. Ada level kedua. Nah, ini yang namanya pendewasaan. Lahir baru tuh di sini startnya. Tapi saya mau tanya, Anda mau diselamatkannya bagaimana? Terus separuh atau sama bawah? Pak, kalau saya selamat ini pasti selamat. Loh iya, Tuhan sudah buka keran. Iman Anda terima. Tapi ada yang namanya adalah pengudusan. Pengudusan. Atau bahasa kerennya ini, sanctification. Sanctification. Pengudusan. Nah, ini terjadi di mana? Di jiwa. Kan kita pernah bahas, wah ini lama sekali, udah bosen ya. Dan lupa kali, udah semua bosan, lupa. Dosa itu bukan di sini, dosa tuh di sini. Gitu. Pengen jambret jemuran tetangga, jemuran celana panjang baju tetangga, pengen jambret itu di sini ini sudah dosa itu. Baru pengen, belum jambret loh. Belum ngambil jemuran orang loh. Itu namanya sudah dosa. Kalau sudah dibuat dalam tindakan, itu namanya kejahatan.
Makanya kan Daud waktu ditegur sama Nabi Nathan berkata, aku telah berbuat jahat di hadapanmu Tuhan. Kenapa? Udah lakuin. Kalau baru lihat-lihat saja di sini. Tapi Pak, sebetulnya ada yang mendahului nggak? Ada. Ada pemberontakan kepada Tuhan. Orang berani buat begini karena ada berontak di sini. Nah, ranah jiwa, tadi kan ranahnya roh nih. Satu jalan, dua sisi, tiga tahap. Tiga itu apa tahapnya? Roh, jiwa, tubuh. Dulu, sekarang, dan ke masa depan. Justifikasi, sanktifikasi, tadi yang terakhir ada nanti. Justifikasi. Sampai sini justifikasi sudah oke, sekarang pengudusan. Disinilah respon manusia penting banget di sini. Kenapa sih Anda nonton WBW? Kenapa doa? Ya. Karena Anda tahu ini kalau sampai Anda nggak lakukan, diberikan energio sama Tuhan. Tuhan bekerja dalam hati kita. Kita respon nggak? Ya terserah Tuhan lah, aku cuma ngalir. Gitu. Kayak orang jalan, didorongnya jalan, nggak jalan. Nah yang kayak begini, itu cuma berhenti di sini. Kalau saya ngomong kasarnya nih, berarti sudah siap tuh wafat. Loh, ikan yang yang tidak melakukan apa-apa. Lah iya. Sebelah Tuhan Yesus, setelah dia menerima Tuhan Yesus, selesai. Terima kasih Anda telah mengikuti Wednesday Bible Wisdom pada hari ini. Kami mengajak Anda untuk berdoa, menyembah Tuhan, dan mendengar pesan firman Tuhan dalam kul menyembah via Zoom yang akan diadakan setiap hari Senin dan Jumat pukul 5 pagi dan setiap hari Rabu pukul 7:30 malam. Untuk informasi meeting ID dan password Zoom, dapat menghubungi via WhatsApp ke nomor berikut ini. Ibadah Minggu tetap dapat Anda ikuti secara online melalui YouTube channel GBI Kebon Sirih atau melalui aplikasi RCTI Plus. Anda dapat mengunduh aplikasi RCTI Plus di Apple Store atau di Play Store. Untuk ibadah online minggu ini, hari Minggu 17 Januari 2021, ibadah akan dimulai pukul 6 pagi. Pesan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Jose Carroll dengan tema Start Strong in 2021. Ibadah dapat dilihat setiap saat setelah waktu penayangan. Kami kembali mengajak Anda mengikuti GBI Kebon Sirih Wednesday Bible Wisdom dengan tema episode 2 Breaking News World Nowadays Seri 1 Hari Rabu 20 Januari 2021 pukul 6 pagi bersama Pastor Aruna Wiryo Lukito dan dengan host Bapak Vino Pramudito. Acara ini dapat dilihat setiap saat setelah waktu penayangan. Kini, Anda dapat memberikan persembahan umum, syukur, dan perpuluhan melalui QR Code. Bagi jemaat yang rindu memberikan persembahan, dapat menggunakan dompet digital sebagai berikut. Buka aplikasi e-payment yang akan digunakan. Scan QR Code yang tertera di layar. Masukkan nominal yang diinginkan. Klik OK atau lanjutkan atau confirm dan lakukan konfirmasi pembayaran. Selamat, Anda telah berhasil melakukan proses transfer via QR Code. Persembahan melalui QR Code tidak dipungut biaya apapun. Persembahan umum, perpuluhan, dan diakonia serta bantuan COVID-19 dapat Anda transfer ke nomor rekening berikut ini. Demikianlah News Flash hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari siapkan hati kita dan angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Jemaat yang sangat dikasihi Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai Anda mulai sekarang dan sampai Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan dan sampai selama-lamanya.
Jemaat yang sudah terima berkat Tuhan, katakan amin.